Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpengharapan Indonesia dapat mengalami bahaya darurat garis besar. Apalagi dengan basis energi alam yang banyak, Indonesia dipercayai dapat melaksanakan lonjak serta mengutip momentum jadi penguasa pasar. Perihal itu diinformasikan Ganjar dikala membagikan ceramah Objektif Dies Natalis di hadapan 204 wisudawan Universitas Profesor Dr. Mustopo berkeyakinan di bangunan Jakarta Convention Center, JCC, Kamis, 19 atau 2023. Pada peluang itu, Ganjar membakar antusias alumnus Universitas Mustopo supaya tidak gentar walaupun suasana tidak tentu dampak darurat garis besar. Darurat garis besar yang terjalin di kala ini membuat sepertiga negeri di bumi ataupun dekat 70 negeri di bumi rawan resesi. 47 di antara lain telah jadi penderita IMF. Maksudnya, semua negeri itu akan hadapi situasi begitu juga yang sempat kita hadapi dalam tahun 98. Tutur Ganjar. Baginya, dikala ini terdapat 10 negeri dengan tingkatan inflasi yang edan-edanan, 5 di antara lain lebih dari 100%, apalagi Eropa, yang sepanjang ini dikira selaku kiblatnya perkembangan serta wawasan, tidak sanggup menjauh dari bahaya resesi terlebih dengan laju inflasi yang menggapai 9,2%, serta itu ialah nilai yang amat besar sekali dibandingkan negeri kita yang inflasinya hanya 5,51%. Apalagi nilai itu pula lebih kecil dibandingkan inflasi yang dirasakan Amerika sebesar 6,5%. Jelasnya, maksudnya lanjut Ganjar, situasi Indonesia lebih bagus dibandingkan negeri lain, serta bila dicoba lonjak lebih besar, optimalisasi basis energi alam, sehingga Indonesia hendak jadi negeri kuat. Tahap dini yang harus kita jalani merupakan membagi balik seberapa sih kekayaan serta daya negeri kita. Jika ucapan pertanyaan tenaga, misalnya, berapa sih kemampuan yang negeri kita punya? Berapa sih produksinya? Berapa sih yang kita memakai? Mulai dari tenaga fosil hingga tenaga yang terbarukan. Tegasnya, Ganjar merinci, kemampuan tenaga terkini terbarukan yang dipunyai Indonesia di kala ini sebesar 3.600 gigawatt, sedangkan pemanfaatannya sedang 11,15 gigawatt, belum lagi kemampuan nikel yang berlimpah, yang telah diresmikan tidak bisa lagi dijual anom, terdapat pula bauksit serta tembaga serta yang lain. Tidak hanya itu kemampuan pangan, kita memiliki kemampuan amat besar buat meningkatkan zona ini, dengan luasan area tabur, disokong dengan kesuburan tanah dan terjaminnya keinginan air membuat peluang kita selaku salah satu lumbung pangan bumi amat terbuka luas. Tegasnya, belum lagi kemampuan maritim, perkebunan, peternakan, pabrik, pengembangan teknologi hingga kultur. Saat ini persoalannya merupakan seberapa kokoh karakter kita buat mengarah ke situ. Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Aceh, Minang, serta lain serupanya ialah kekayaan tidak berharga yang tidak hendak sempat habis buat kita mengurus. Seperti itu ruang-ruang yang dapat kita peruntukkan dorongan buat mengangkut derajat serta derajat Indonesia di mata bumi. Ucapnya, seluruh itu dapat terselenggara bila bangsa Indonesia spesialnya kalangan intelektual ingin jadi motor penggeraknya. Sehingga, ucapnya, Akademi Besar wajib turun gunung menggerakkan semua kapasitas intelektualnya. Riset dalam tiap sektor-sektor prioritas wajib ditingkatkan. Kerjasama dengan industri jadi keniscayaan serta para ahli harus turun ke aspek cocok keterampilannya supaya sanggup melahirkan inovasi-inovasi sambungan. Tahun 2023 ini ialah tahun peralihan, maju ataupun tidaknya negeri kita di era kelak, tergantung dalam apa yang kita jalani di tahun ini. Buat mengalami era peralihan ini, yang harus kita ingat serta pegang kuat-kuat merupakan antusiasme memikul royong. Ucapnya, penguasa lanjut Ganjar tidak dapat jalur sendiri. Sedemikian itu pula universitas, industri ataupun kalangan pabrik pula tidak dapat berjalan sendiri. Seluruh wajib silih bergandeng tangan, wajib silih menegaskan. Jika kita sukses melampaui tahun ini dengan berkilau, sehingga perkiraan dalam tahun 2045 Indonesia jadi negeri adikuasa, negeri dengan perekonomian terkuat keempat di bumi akan jadi realitas. Bismillah, pungkasnya.